syudda. Baik, syudda, syudda. Baik. Syadda yashuddu, syudda. Baik. Ini adalah fi'il yang artinya menarik, mengikat. Syadda yashuddu diartikan di sini adalah menarik, tarik tambang. Fi'il madinya adalah syadda, telah menarik. Fi'il mudhari'nya adalah yashuddu, sedang menarik. Fi'il amarnya adalah syudda, yaitu tariklah. Masdarnya apa? Syadda. Masdarnya adalah syaddan, syadda. Baik, makanya di judulnya adalah syaddul habl, tarik tambang, pakai masdar, pakai bentuk masdar. Baik. Istami'u marrah thaniyah. Dengarkan yang kedua kalinya. Siddiq wa Kamal. Pakistani atau Indonesi. Hasan, ana Pakistani. Kamal, ta'al huna ya Hasan. Siddiq wa Kamal. Pakistani atau Indonesi. Zakaria, ana Indonesi. Kamal, idhab hunaka ya Zakaria. Siddiq wa Kamal, syudda, syudda, hayya, hayya. طيب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طيب من يريد أن يقرأ؟ أنا أستاذ. تفضل ارفع يده. تفضل محمد فارس. نعم. وأحمد أفندي. طيب محمد فارس وأحمد أفندي يقول أنتما تكونان كما صديق وكمال. طيب نعم. محمد فارس صديق وأحمد أفندي كمال. طيب كورنيادي قالح أنت تكون حسان. أنت تكون حسان. إفريزا يا با إفريزا أنت تكون زكريا. نعم؟ نعم. تمام؟ إن شاء الله. طيب تمام. تفضل ابدأوا بارك الله فيكم. باكستاني أو أندونيسي. أنا باكستاني. تعال يا حسن. تعال هنا يا حسن. تعال هنا يا حسن. كمال. باكستاني أو أندونيسي. أنا أندونيسي. اذهب هناك يا زكريا. طيب تفضل تفضل. بسم الله. باكستاني أو إندونيسي. أنا باكستاني. نعم كمال. Nah, Kamal yang jadi Kamal dan Siddiq tadi Pak Amiruddin Tahir ya. Tafadhal. Pakistani atau Indonesi. Ana Pakistani. Nah, ya Kamal. Pak Amiruddin masih Kamal ini. Kamal, oke. Ah. Ta'al huna ya Hasan. Ya Hasan. Nah, ada tasydidnya ya Hasan. Ta'al huna ya Hasan. Hasan. Pakistani atau Indonesi. Ana Indonesi. Idhab hunaka ya Zakaria. Sudah, hayya, hayya. Sudah, hayya, hayya. Enggak dipanjangin dalnya. Sudah, hayya, hayya. Baik. Marah ثالثة تفضل. Siddiq wa Kamal. Pak Rendi Abu Zaidan تكون صديق وكمال وأيضا كمال تكون كمال. Pak Ihsan Hadiansyah تكون حسان. Pak Sofyan Arjanggi تكون Zakaria.
Tamam? Tafadhal, ibda. نعم أستاذ. باكستاني أو أندونيسي باكستاني تعال هنا يا حسان باكستاني أو أندونيسي Ana Indonesia. اذهب هناك يا زكريا سد هيا هيا Syudda, hayya. Baik. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik. Hiwar berkaitan dengan syaddul habal, yaitu tarik tambang. Di awal hiwar barakallahu fiikum ada Siddiq wa Kamal. Dia bertanya Pakistani atau Indonesi. Dia bertanya, sebenarnya intonasinya ini bertanya. Ini harusnya ada tanda tanyanya. Itu dia bertanya kepada Hasan, Pakistani atau Indonesi. Jadi boleh ketika kita bertanya barakallahu fikum menggunakan intonasi tanyaan tanpa tanpa menggunakan adatul istifham. Tanpa menggunakan adatul istifham. Enggak perlu hal anta Pakistani? Hal anta Pakistani atau hal anta Indonesi? Tidak perlu, langsung tanya aja Pakistani atau Indonesi. Itu boleh. Anta ja'i, nah seperti itu. Kamu lapar? Seharusnya kalau bertanya pakai dalam bahasa Indonesia pun sama. Kalau kita bertanya pakai apakah kamu lapar? Tapi kan dalam keseharian enggak seperti itu. Kita bertanya, kita tanya aja, kamu lapar? Kamu lapar? Nah, itu udah intonasi bertanya. Sama dalam bahasa Arab pun begitu. Hal anta ja'i atau naqul anta ja'i? Dalam keseharian kita bertanya. Jadi ada adatul istifhamnya yang tidak terlihat atau dibuang karena sudah dipahami bahwasannya itu pertanyaan. Baik, barakallahu fikum. Baik, seperti Anda tanya fahimtum? Anda tanya fahimtum? Apa jawabannya? Fahimna. Nah, itu Anda sebenarnya bertanya ke antum kan? Harusnya Anda bertanya hal fahimtum? Seperti itu. Apakah kalian paham? Tapi Anda tidak gunakan adatul istifhamnya. Anda buang. Kenapa? Karena memang sudah dipahami bahwasannya Anda sedang bertanya. Fahimtum? Nah, hakada. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, Pakistani atau Indonesi? Kamu Pakistan, orang Pakistan atau orang Indonesia? Ajabah Hasan. Hasan menjawab, ana Pakistan. Ana Pakistani, saya orang Pakistan. Kamal, ta'al huna ya Hasan. Ta'al huna, ta'al. Ta'al ke sini wahai Hasan. Ta'ala. Ta'ala huna ya Hasan. Ta'al ini fi'il amr jamid. Fi'il amr yang jamid. Dia tidak ada fi'il mudhari'nya, dia tidak ada fi'il madinya kalau tidak salah, tidak ada fi'il madinya dan tidak ada fi'il mudhari'. Dia fi'il amr saja bentuknya. Baik. Ta'ala huna ya Hasan. Kemari wahai Hasan. Kemudian Siddiq wa Kamal, Pakistani atau Indonesi? Bertanya lagi Siddiq wa Kamal, Pakistan, kamu Pakistan atau Indonesi? Jawaban Zakaria, ajaba Zakaria, ana Indonesi. Saya orang Indonesia. Kamal, idhab hunaka ya Zakaria. Pergi ke sana wahai Zakaria. Idhab hunaka ya Zakaria. Idhab fi'il amr dari dhahaba yadhhabu idhab. Dhahaba yadhhabu idhab. Baik, Siddiq wa Kamal, syudda. Baik, karena ini tarik tambang, syudda. Kalau kita kan tarik ya Pak. Apalagi 17 Agustus ya Pak ya. Nah bahasa Arab ya syudda. Tarik, syudda. Ini fi'il amr dari fi'il madhi, yaitu syadda, fi'il mudhari'nya yashuddu.
Fi'il amarnya adalah syudda. Fi'il amarnya adalah syudda. Hayya, hayya, hayya. Ma makna hayya? Barakallahu fikum. Ma makna hayya? Ayo, Ustaz. Ayo, Ayo, ayo. Naam, ahsan. Ayo, ayo, tarik, tarik, ayo, ayo. Naam. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, ini nanti dihafalkan berkaitan dengan hiwar. Apa yang bisa diambil hiwar ini? Contohnya adalah ketika bertanya antum tidak perlu memakai adatul istifham, yaitu alat untuk bertanya. Boleh antum buang kalau memang antum berniatnya untuk bertanya. Itu intonasinya bertanya. Tapi kemudian yaitu fi'il yang kita ambil yaitu syadda yashuddu, yang artinya menarik, mempererat, atau sesuatu kayak mengikat, bisa mempertalikan, tergantung konteks dari sebuah kalimat tersebut, sebuah jumlah tersebut. Kalau kalimat tersebut atau dalam bahasa Arab disebut jumlah, konteksnya membuat arti syadda yashuddu itu menarik, maka bisa kita artikan menarik. Karena dalam bahasa Arab kan satu kata itu biasanya bisa berarti banyak. Biasanya bisa berarti banyak, tergantung konteks dari sebuah kalimatnya tersebut. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nah, arti di sini adalah syadda yashuddu, syaddu yaitu masdarnya, kemudian syudda fi'il amarnya, di sini artinya adalah menarik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, kita lanjutkan. Baik, ada yang mau ditanyakan berkaitan hiwar sebelum kita coba masuk ke tadribat. Baik, kita lanjutkan tadribat. Tadribul awal. Tadrib al-awwal. Istabdil kama fil mithalain. Istabdil kama fil mithalain. Ubahlah sebagaimana dua contoh. Ubahlah sebagaimana dua contoh. Baik. Contoh yang pertama, misal, Ta'ala ya Ahmad. Ta'ala ya Ahmad. Dalam bainal qausain, dalam tanda kurung ada kamal. Ada kamal. Kemudian ada kalimat ta'ala ya Ahmad. Perintahnya adalah ubahlah di kalimat ini kata yang sesuai dari perintah, yaitu yang di dalam tanda kurung. Antum harus menggunakan kata yang di tanda kurung untuk mengubah kata yang ada di kalimat ta'ala ya Ahmad. Mana yang mau diubah, mana yang sesuai? Nah, kalau Kamal kan Kamal nama orang, maka yang diubah adalah Ahmadnya. Ta'ala ya Kamal. Gak mungkin Ta'ala yang diubah. Ta'ala itu fi'il. Gak mungkin Kamal ya Ahmad. La yumkin. Kedua, setelah Ta'ala ya Kamal, ada soalnya dalam tanda kurung idhab. Maka mana yang diubah dari kalimat Ta'ala ya Kamal? Idhab itu fi'il amr. Maka yang diubah fi'ilnya yaitu ta'ala diubah jadi idhab. Idhab ya Kamal. Baik, sekarang ada kalimat idhab ya Kamal. Soalnya adalah dalam tanda kurung Hasan. Mana yang diubah dari kalimat idhab ya Kamal? Barakallahu fikum. Silahkan. Paham insyaallah, Pak? Insyaallah. Nah. Ta'al ya Hasan. Lah, kita kalimatnya adalah idhab ya Kamal. Itu kalimatnya. Idhab ya sama.
yang diubahnya Kamal Ustaz. Naam, Idhab ahsan. ya idhab ya Hasan. Ahsan. Idhab ya Hasan. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Tafadhal ya Pak Siswadi. Pak Siswadi, tafadhal. Yang nomor 2 Ustaz. Naam, as-su'alu tsani. Ta'al ya Hasan. Ta'ala ya Hasan. Ahsan, barakallahu fiik wa ahsanallahu. Naam, as-su'alu tsalis, tafadhal ya Pak Faryanto Usman. الثالث أحمد تعال يا أحمد. تعال يا أحمد. أحسن، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. طيب، تفضل Pak Muhammad Rizal Solihuddin. Min indi, as-su'al min indi, dari ana. Bainal qausain la yujad fil kitab. Lanjutkan aja. Bainal qausain ishrab. Minumlah. Ishrab. Afan Ustaz, bagaimana? Bainal qausain dalam tanda kurung ishrab. Nah, soal yang keempat. Nah, contohnya tulis di bawah soal yang keempat. Itu dari ana, nggak ada di buku. Ishrab. Lanjut. Istrat ya Kamal. La. Nah, tadi nomor 3 Ahmad. Ahmad. Oh, Ahmad ya. Ya Ahmad. Nah, ishrab. Ya Ahmad. Nah, la, jangan dipanjangkan mimnya. Oh ya Ahmad. Nah, ishrab Ya, ya Ahmad. Baik, ishrab ya Ahmad. Barakallahu fiik. Tafadhal. Pak. Naam. Israt tadi apa? Minumlah. Ishrab, minumlah. Dari kata syariba yashrabu ishrab. Shin ya. Syariba, ahsan. Syariba yashrabu ishrab. Baik, Barakallah. dafa pratada. Dafa pratada. Bainal qausain ijlis. Bainal qausain ijlis. Dalam tanda kurung ijlis, duduklah. Ijlis ya Ahmad. Ahsan, barakallahu fiikum. Pak Edi Gunawan. Pak Edi Gunawan. Nah, bainal qausain Zaid. Zaid. Nah. Ijlis ya Zaid. Ahsan. Ijlis ya Zaid. Baik, barakallahu fiikum. Nah, baik, jadi kalau menggunakan untuk perintah, memerintahkan seseorang, maka gunakan fi'il amr. Fi'il amr. Bentuknya bagaimana? Bentuknya harus bagaimana tahu fi'il amr itu? Hafalkan. Pertama, tentunya belajar tasrif. Tentunya belajar yang namanya tasrif. Jadi ilmu nahwu itu dulu apa namanya, barakallahu fiikum, pada zaman dahulu belum ada disusun namanya ilmu nahwu, itu belum ada yang tersusun terstruktur sampai sekarang, belum, yang telah kita yang dipelajari yang ada di buku-buku sekarang belum ada. Tapi awal mulanya itu ilmu nahwu itu pada zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib dia masuknya banyak pada zaman itu dan sebelumnya pada zaman Umar, pada zaman Abu Bakar, terutama pada zaman Umar dan zaman Utsman, tersebarnya Islam ke berbagai negara, berbagai wilayah, masuknya orang ajam ke dalam Islam. Orang ajam itu apa? Orang asing ya. Orang asing masuk ke dalam Islam, Masya Allah. Habis itu tercampurlah bahasa kita, bahasa Arab dengan bahasa asing. Sehingga orang asing sering salah dalam mengucapkan bahasa Arab. Karena pada zaman Umar itu, Umar memerintahkan setiap wilayah yang ditaklukkan menjadi memerintahkan setiap wilayah yang ditaklukkan untuk menjadikan bahasa Arab bahasa resminya. Nah, orang asing mau nggak mau belajar bahasa Arab. Mereka akan belajar bahasa Arab.
Ketika belajar belum ada pedoman yang disusun, akhirnya pada zaman Ali bin Abi Thalib disusunlah. Ali meminta Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun. Katanya apa? Ya Abul Aswad Ad-Du'ali, unhu nahwa hada, unhu nahwa hada. Yaitu apa? Buatlah semisal seperti ini. Nahwa itu semisal. Ketika Ali bin Abi Thalib menulis tentang ilmu nahwu, kemudian dia bilang unhu nahwa hada. Tulislah semisal ini. Makanya nggak nyambung sebenarnya arti nahwu dan isi dalamnya. Karena nahwu itu artinya semisal, menuju. Tapi isinya tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, dapat dari mana judulnya itu? Nah, dapat dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Unhu nahwa hada. Kamus Mahmud Yunus ya. Kamus Mahmud Yunus. Kamus Mahmud Yunus. Kamus lama ini. Kamus dari dulu sudah ada. Nah, itu biasanya ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya, kemudian ada fi'il amarnya. Baik. Jadi perintahnya pakai fi'il amar. Idhab, ishrab, ijlis, kul, da'. Letakkanlah, makanlah, kul, ishrab, minumlah, ijlis, duduklah, if, berdirilah. Itu kita dapati fi'il amar itu, kita pelajari. Kita lihat kamus. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, lanjutkan tadribus tsani. Latihan kedua. Istakhdim au kama fil mithalaini. Pergunakan au sebagaimana dua contoh. Misalul awal, mauzah tuffahah. Mauzah tuffahah. Mauzatun au tuffahatun. Mauzatun au tuffahatun. Al-jawab tuffahah. Al-jawab tuffahah. Taib. Mithalu thani. Ahmad Ismail. Ahmad atau Ismail. Al-jawab Ismail. Taib. Tafadhal. Ada. Ana terserah jawabannya min indikum. Jawabannya dari kalian, terserah pilih yang mana. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Tafadhal man yurid an yujib. Taib, ma mana au di sini? Au, ma mana au? Atau Ustaz. Atau. Tafadhal ya Ahmad Afandi. Misal, ilmidun ustadun. Nah. Ilmidun au ustadun. Al-jawab ustadun. Tilmidun au ustadun. Al-jawab tilmidun. Ana lebih dipilih daripada antum. Baik. Pak Kurniadi Galih, tafadhal. Tadi Ahmad Afandi kan ya? Ustaz, Ana. Tadi siapa tadi? Pak Ahmad Afandi kan? Benar. Nah, Pak Kurniadi Galih, tafadhal. Asani, Basim Hassan. Nah, Pak Kurniadi Galih. Ada, belum nggak keluar suaranya. 6. Kita ke halo. Baik, kita ke Pak Muhammad Rifai dulu. Pak Muhammad Rifai, tafadhal. Basim Hassan. Basim Hassan. Basim au Hassan. Basim au Hassan. Nah. Al-jawab Basim. Ahsan, barakallahu fiik. Ahsanallah. Tafadhal ya Pak Randy Abu Zaidan. Ustaz. Hunaka. Huna au hunaka. Al-jawab
Huna. Huna. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Pak Ihsan Hadiansyah, tafadhal. Narjisun, narjis, Fatimah. Narjisun, narjis, atau Fatimah. Fatimah. Al-jawab Fatimah. Pak Fatimah, nama orang ya. Narjis. Baik. Tafadhal. Naam. Tafadhal Pak Sofyan Arjanggi. Naam. Pak Sofyan. Yang Misri ya Ustaz. Naam, Misri sama Lubnani. Misri Libnani. Misri atau Libnani. Jawab Libnani. Lubnani. Naam, ahsan. Lubnani. Lebih milih Lubnan ya. Kenapa, Pak? Lebih milih Lubnan, Pak? Salah aja ya. Nah, baik. Lubnan ya, Libanon, Misri atau Lubnan. Baik, tafadhal Pak Edi Gunawan. Naam, Ustaz. Ustazun, tilmizatun. Ustazun atau tilmizatun. Al-jawab ustazun. Ustadzun. Ahsan. Barakallahu fiik. Tafadhal Muhammad Panji Restu, Pak Muhammad Panji Restu. Aina, Ustaz? Naam, Naijiri atau Naijiri Ghani. Najiri, Ghani. Naam. Naijiri atau Goni? Goni. Al-jawab Goni. Ghani. Naam. Baik, tafadhal. Ahsan. Tafadhal Pak Noviadi. Naam, Pak Noviadi. Huwa anta. Huwa au anta. Al-jawab anta. Naam, ahsan. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Baik, jadi bisa ya begitu pertanyaan. Mada as-sayyarah atau thallaja مثلا السيارة أو ثلاجة. As-sayyarah mobil atau kulkas. As-sayyarah atau thallaja. Jawab as-sayyarah. Ad-darrajah atau al-jawal. Ad-darrajah. Contoh kan bertanya ke anaknya. Ad-darrajah atau jawal, mau apa namanya? Mau sepeda atau HP? Al-jawal katanya, HP. Nah, jadi tidak perlu menggunakan adatul istifham lagi kalau memang apa namanya kalimat tersebut memang sudah untuk bertanya. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, tadribat. Kita ambil tadribat 2 ini, habis itu kita pergi ke hiwar. Hawil kama fil mithalaini. Hawil kama fil mithalaini. Ubahlah sebagaimana contoh. Misalul awal, hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Hadihi diubahnya hadhihi mudarrisatun. Diubah ke muannats. Diubah ke muannats. Hadza mudarrisun, hadhihi mudarrisatun. Misalul tsani, hal anta Saudi? Diubah ke jadi muannats, hal anti Saudiyah. Nah, jangan lupa diubah maka bentuknya semuanya menjadi muannats. Hal anti Saudiyah. Naam, tafaddal Pak Erwin Yulianto. Naam, Ustaz. Naam. Yang mau jawab tafaddal diangkat tangannya. Naam, ana Saudi. Naam, ana Saudiyah.
Naam, ana Suudi. Naam, ana Suudiyah. Naam ya. Karena bentuk ana satu. Bisa buat mudzakkar, bisa buat muannas. Dhamir ana itu satu. Bisa buat mudzakkar, bisa buat muannas. Enggak ada bentuk khusus untuk mudzakkar, enggak ada bentuk khusus untuk muannasnya. Barakallahu fikum. Baik, Asani tafaddal Pak Pak Muhammad Rizal Salihuddin. Pak Muhammad Rizal Salihuddin dulu. Naam. Nah, Ustaz. Nah. Al-Thani, Ustaz. Naam, Asani. Tilmidun au mudarrisun. Tilmidun au mudarrisun. Tilmidatu au tilmidatun au mudarrisatun. Tilmidatun au mudarrisatun. Naam, ahsan. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Naam, tafaddal Pak Airlando. Naam, Ustaz. Hal hadza ustaz? Hal hadhihi ustazah? Hal hadza ustaz? Hal hadhihi ustadzah? Naam, ahsan. Barakallahu fiik wa ahsanallah. Tafaddal Pak Sutiono. Naam, hadza ustadzun. Naam, hadhihi ustadzatun. Naam, hadza ustadzun. Naam, hadhihi ustadzatun. Ahsan. Barakallahu fiik. Wa ahsanallahu ilaik. Naam, Pak Muhammad Harun, tafaddal. Hal anta Nigeria? Ana Malaysia. Anti Nigeria. Ana Malaysia. Ana Malizi. Naam, ana Maliziyah. Naam, ahsan barakallahu fiik wa ahsanallah. Naam, Pak Adi Sihono. Pak Adi Sihono, tafaddal. Ya, Situn. Naam. Sittah, rakam sittah. Nigeria. Hal anti Nigeria? Naam, hal anta Nigeri, hal anti Nigeriyah. Naam, sahih. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Naam, as-su'alu sabi' Pak Randi. Randi bin Pak Randi. Naam. Naam, Ustaz. La ana ghani. La ana ghaniyatun. La ana ghaniyatun. La ana ghaniyah. Naam, ahsan. Barakallahu. Naam, ghaniyah. Kalau berhenti wakaf maka harakat terakhirnya tidak dibaca. La ana ghaniyah. Naam, ahsan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Baik, as-su'alu tsani. Naam. Mau bertanya, kalau adat seperti ini itu bertingkat atau biasa? Apanya? Angka adat ma'dudnya ini. Adatnya. Adat ma'dud kita nggak itu bertingkat. Maksudnya gimana? Maksudnya kan mungkin cara mengucapannya beda ya, Mas Tani atau misal talithun atau salah satu gitu ya. Oh, naam. As-salithu atau salasah. Nah, kalau salasah ke dalam bahasa Indonesia. 1, 2 ada yang ke-1, yang kedua, yang ketiga. Al-awwal yang pertama, yang ke-1. Ats-tsani yang kedua. Ats-tsalits yang ketiga. Ar-rabi' yang ke-4. Al-khamis yang ke-5. As-sadis yang ke-6. As-sabi' yang ke-7. Tapi kalau wahid, itsnan, 1, 2, 3 itu sama. Paham, Pak? Wahid, itsnan, tsalatsah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak pakai yang. Jadi bertingkat. Nah? Jadi bertingkat ya? Iya. Modelnya seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia pun sama. Ada yang ke-1, yang kedua. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, yang ke-1 itu al-awwal. Yang pertama. Untuk halaman juga, Ustaz? Iya, kalau dimaksudkan halaman yang ke-56, as-sadis wal khamsin, yang ke-56. Tapi kalau halaman 56, sittah wa khamsun gitu penggunaannya.
Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Naam. الثاني تدريب الثاني هاتي أسئلة وأجوبة كما في المثالين. Berikanlah as'ilah, soal, wa ajwibah, dan jawaban-jawaban, kama fil mithalain, sebagaimana dalam dua contoh. Misalul awal, contoh. Misalul awal, contoh yang pertama. Pakistani Indonesia. Pakistani Indonesia. Al-jawab, hal anta Pakistani? Maka bikin soal dari contoh ini. Pakistani Indonesia, hal anta Pakistani? Al-jawab, la ana Indonesi. La ana Indonesi. Baik. Misal tsani, contoh yang kedua adalah Pakistani Indonesi, tapi jawabannya pakai muannas. Hal anti Pakistaniyah? Al-jawab, la ana Indonesi. Ini yang Mbak, nanti kita bahas yang Mbak. Tapi kita bahas dulu yang alif, yang misalul awal, Pakistani atau Indonesi, Pakistani Indonesia, hal anta Pakistani? La ana Indonesi. Baik. Tafadhal Pak, ke bawah tadi ya. Pak Muhammad Rifai. Hal anta Misr? La ana Libanan. Hal anta, lihat penggunaan. Misr, Lubnan itu negara. Tapi kalau menunjukkan kewarganegaraan bagaimana? Tambahkan ya di akhirnya. Untuk mudzakkar. Untuk muannas tambahkan ya dan ta marbutah. Coba Baik. diulang. Hal anta Misri? Naam, ahsan. La ana Libanani. Ana Lubnani. Ahsan. Barakallahu fiik wa ahsan. Baik, Pak Erwin Budiman dulu nih. Pak Erwin Budiman. Kayaknya belum. Ya Ustaz. Naam, tafadhal. Bawahnya Ustaz. Naam. Hal anta al-Saumali? Naam. Ana as-Saudani. Baik. Baik. Lihat negaranya As-Sumal. Negaranya As-Sudan. Tapi kalau diubah menjadi kewarganegaraan, maka tambahkan ya. Tambahkan Somali. ya. Kemudian apa? Tidak digunakan lagi alif lam. Alif lamnya dihapus. Hal anta langsung. Maka alif lamnya kalau udah menunjukkan kewarganegaraan nggak ada alif lamnya. Hal anta Saudani. Nah, coba diulang. Hal anta Somali? Hal anta Somali. Somali, baik. Hal anta Somali? La. Ana Saudani. Ana Sudani. Ana Sudani. Ahsan, ana Sudani. Ana Sudani. Nah, lihat kenapa dibacanya pakai dhammah? Lihat. Karena ada waw. Ahsan, karena ada waw di depannya. Maka kaidahnya jika ada waw sakinah, yaitu waw apa namanya? Waw sukun. Kalau dalam ilmu tajwid huruf mat ya biasanya. Baik, maka huruf sebelumnya biasanya diharakatin dengan dhammah. Dhammah. Harus dhammah. Kalau alif, huruf sebelumnya fathah, wajib fathah. Kalau ya, huruf sebelumnya kasrah. Nah, makanya dibaca Somali. Taib sudah. Nah, ahsan. Wa fikum barakallah. Taib Pak Ahmad Afandi, kita dari atas lagi ya. Nah, Ustaz. Tafadhal. Malaysia. Thailand. Hal anta Malaysia?
La, ana Thailandi. Ahsan. Hal anta Malizi? La, ana Thailandi. Ahsan. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Naam. Tafadhal Pak Kurniadi Galih. Pak Kurniadi Galih. Soal at-tali. Soal yang selanjutnya. Hal anta suri? La, ana Tunisi. Hal anta suri? La, ana Tunusi. Naam, ana Tunusi. Ahsan. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Naam, Pak Randy Abu Zaidan. Tafadhal. Ustaz. Hal anta Kuwaiti? La, ana Saudiyah. Hal anta Kuwaiti? La, ana Saudiyah. Saudiyah? Saudiyati. Ah. Saudi. Saudi. Ana Saudi. Enggak pakai tamar butoh. Enggak pakai tamar butoh menunjukkan muannas. Baik. Nah, soal ba. Yang ba sekarang. Yang ba tadi yaitu contohnya adalah diubah menjadi muannas. Pakistani, Indonesia. Jadi hal anti Pakistaniyah? La, ana Indonesia. Baik. Al-amthilah as-sabiqah fi qism alif. Mana soalnya? Soalnya ada sama seperti yang ada di alif. Yang ada di contoh di alif. Taib Misr, Lubnan. Tafadhal Pak Ihsan Hadiansyah. Misr dan Lubnan. Misr, Lubnan. Hal anti Misriyah? Naam. Ana Lubnaniyah. Naam. Naam. La, ana Lubnaniyah. Ahsan, barakallahu fiik. Naam, Pak Edi Gunawan. Naam, Ustaz. Tafadhal. As-soal at-tali. Hal anti Somaliyah? La, ana Sudaniyah. La, ana Sudaniyah. Naam, ahsan, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Tafadhal Muhammad Panji Restu. Aina Zat? Tafadhal Malaysia, Thailandia. Thailand, Malaysia, Thailand. Hal anta Malaysia? Hal anta Malaysia? Naam, bukan anta. Kita pakai anti. Diubah ke muannas, Hal anti Malaysia? Nah, gimana kalau Malaysiati? Ahsan, Malaysia. Hal anti Malaysia? La, ana Thailandia. Ana Thailandia. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Pak Noviadi. Yang Suria ya tadi. Suria. Naam. Hal anti Suriah? La, ana Tunisia. Ana Tunisia. Naam. Tunisia. Naam. Naam. Ana Tunisia. Naam. Baik, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Tafadhal Pak Erwin. Naam, Ustaz. Hal anti Kuwaitiyah? Hal anti Kuwaitiyah? Naam. Kuwaitiyah?
La, ana Su'udiyah. La ana Su'udiyah. Ahsan. Afan, Barakallahu fiik. Ustaz, mau nanya Ustaz. Nah, Itu kenapa ada alif lamnya ya? iya. Ada yang ada alif lamnya, ada yang nggak ada gitu, kenapa ya? Iya, ada apa namanya? Ada yang negaranya pakai alif lam, ada yang memang apa tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Ya memang dia bisa pakai alif lam, ada yang bisa pakai alif lam, ada yang tidak bisa pakai alif lam. Contohnya mungkin negara-negara yang memang terkenal di Arab sana. Memang terkenal di Arab sana yang bisa menggunakan alif lam. Tapi negara-negara yang mungkin asing gitu, negara-negara yang mungkin asing, yang memang tidak yang namanya memang bukan nama dari Arab, kayak Indonesia, dia biasanya mungkin tidak dipakaikan alif lam. Ada yang seperti itu, ada yang tidak dipakaikan alif lam, ada yang dipakaikan alif lam. Ala kulli hal, yang seperti ini tidak berpengaruh sekali nama negara. Contohnya kayak seperti nama dalam bahasa Arab pun ada nama-nama yang tidak bisa memakai alif lam dan ada nama-nama yang memang bisa pakai alif lam. Contoh kayak nama-nama orang. Jadi kayak nama orang tuh ada nama yang namanya memang dikenal dalam bahasa Arab, tapi dia nama itu telah lama adanya. Contoh nama asing Ibrahim, tapi disebutkan dalam Al-Quran dan dikenal oleh kaum Arab nama Ibrahim, tapi bukan berasal dari bahasa Arab Ibrahim. Kemudian banyak nama-nama nabi seperti Adam dan apalagi anak lupa tuh. Nah, Ibrahim termasuk di dalamnya, itu bukan dari bahasa Arab. Kalau tidak salah Ismail, nah, bukan dari bahasa Arab. Nah, tapi diserap dalam bahasa Arab itu sudah jadi ada tulisannya dalam bahasa Arab dan dikenal dalam bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi ada yang pakai alif lam, ada yang nggak pakai alif lam. Tahu dari mana? Lihat aja di kamus. Banyak baca kamus. Nah, kalau mereka menggunakan alif lam, tidak menggunakan alif lam, nah, maka itu yang dipakai. Karena bahasa Arab yang ada sekarang itu kan, yang ada di kamus, yang ada di pelajaran, mereka mendapatkannya yaitu dengan meneliti perkataan orang-orang Arab. Benar atau tidak? Sahih atau tidak? Sahih kan? Dari awal belum ada, karena bangsa Arab itu bangsa Quraisy tidak terkenal dengan membaca dan menulis, tapi daya ingatnya, tata bahasanya yang bagus, tapi tidak terkenal dengan menulis dan membaca. Maka pada zaman Nabi saja banyak yang tidak bisa membaca, hanya beberapa orang saja, sedikit yang bisa membaca, apalagi menulis. Nah, baru disusun pada zaman-zaman setelahnya. Nah, bagaimana mereka menyusunnya itu? Meneliti perkataan-perkataan orang-orang Arab. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah, pada zaman Imam Syafi'i, pada zaman Umar Khalifah aja itu kan sudah tersebar Islam, masuknya orang-orang ajam, orang-orang asing, dan mulai merubah bahasa Arab itu mulai tercampur baur dengan bahasa asing. Tapi Imam Syafi'i yang setelah generasi setelahnya, dia hidup dengan kabilah Arab yang memang tidak terkontaminasi bahasanya dengan bahasa asing. Sehingga Imam Syafi'i menyerap sekali banyak bahasa yang asli, bahasa Arab yang asli, yang tidak ada terkontaminasi dengan bahasa asing pada saat itu. Maka Imam Syafi'i dikatakan sebagai hujjah dalam bahasa. Imam Syafi'i itu dikatakan sebagai hujjah dalam bahasa. Tidak diragukan lagi kehebatannya dalam bahasa Arab.
Imam Syafi'i. Adapun yang ada sekarang nih, nama-nama negara yang baru ada sekarang, Malaysia. Dulu kan nggak ada Malaysia. Indonesia nggak ada. Baru muncul, maka lihat bagaimana orang Arab menggunakan, apakah pakai alif lam atau tidak pakai alif lam. Nah, lihat saja di kamus. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nah, oh tadi kita mau ambil hiwar satu lagi, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Tapi ada pertanyaan, oh ya waktu itu ada pertanyaan tentang tilkar rusul. Nah itu lupa ada bab 1 di jamak taksir, barakallahu fikum. Di pembahasan tentang jamak taksir, yaitu bahwasannya jamak taksir itu dia bisa yu'amil mu'amalah al-mu'annath, dia bisa menggunakan, dia bisa menjadi dia bisa menjadi mu'annath, digunakan seperti isim isyarah. Isim isyarah yang digunakan di jamak taksir bisa mu'annath, bisa mu'annath. Contohnya dalam Al-Quran tilkar rusul, karena rusul itu jamak taksir dari rasul, rasulnya mufradnya, jamaknya adalah rusul, jamak taksir boleh. Kalau jamak taksir boleh pakai muannas. Jadi boleh tilka rusul. Contohnya juga nabi. Nabi jamaknya adalah anbiya. Jamak taksir. Boleh antum pakai dzalikal anbiya, boleh. Antum pakai tilkal anbiya, boleh. Nah, karena dia jamak taksir. Tullab. Tullab juga jamak dari talib. Talib mudzakkar, jamaknya tullab. Boleh nggak pakai dzalika tullab? Boleh. Boleh nggak pakai tilka tullab? Boleh, karena dia jamak taksir. Tapi secara makna tullabnya di situ adalah maknanya adalah maknanya adalah untuk laki-laki. Tapi penggunaannya boleh pakai adatnya seperti adat tadi isim isyarahnya boleh pakai muannas. Barakallahu fikum. Itu ada pembahasan di bab pembahasan jamak taksir. Kalau bahas tentang jamak taksir ada di situ. Terlupa. Baik, sudah ada pertanyaan atau tidak? Nah, rekomendasi kamus yang bisa didirikan apa? Kamus luas itu Munawwir. Kamus Al-Munawwir itu luas, cuman masalahnya dia tidak disebutkan di situ fi'il mudhari dan fi'il amr kalau nggak salah. Dia hanya menyebutkan fi'il madhi dan masdar. Kalau nggak salah tidak panjang. Kalau tidak salah ingat. Yang anak ingat yang kamus yang menyebutkan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr sekaligus ada masdar ya, salah. Masdarnya di tempat terpisah itu kamus Mahmud Yunus. Kamusnya Mahmud Yunus. Tapi dia nggak terlalu tebal, nggak kayak Munawwir. Munawwir tebal dia. Dan itu cocok untuk pemula. Mahmud Yunus itu cocok untuk pemula. Anda pernah dengar ada orang yang menghafal kamus Mahmud Yunus. Dia menghafal dari awal sampai akhir, masya Allah, mumtaz sekali. Itu kamus. Afwan, Ustaz mau nanya, dalam mempelajari bahasa Arab mana dulu yang harus dipelajari, nahu atau saraf? Nahu atau saraf dulu. Ahsan, pelajari dulu saraf, yaitu sebenarnya bisa dibarengi nahu dan saraf. Tapi kalau mau pelajari saraf, yaitu perubahan kata dari fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, itu dipelajari, dihafalkan. Nah, Ahsan belajar saraf dulu. Nahu boleh Ahsan, lebih bagus adalah berbarengan ketika belajar. Nanti saling berkaitan antara nahu dan saraf, karena aslinya adalah saraf itu masuk ke dalam bagian ilmu nahu juga. Tapi ulama setelahnya memisahkan ilmu saraf dari ilmu nahu untuk menjadikan ilmu tersendiri. Barakallahu fikum.
Dan banyak menghafal kosakata ya. Ingat, banyak hafalin kosakata belajar. Banyak-banyak aja hafalkan kosakata. Pertama isim-isim. Nah, kita sudah sampai pertemuan keempat ya kosakata PDF itu. Insya Allah nanti setelah minggu depan dikumpulin ujiannya kapan? Ujiannya hari ini dikumpulkan ya? Enggak Ustadz, sampai tanggal 10 Ustadz dikasih waktu. Oh, sampai tanggal 10 dikasih. Ya, jam 12 malam. Nah, berarti kita mulai dari Senin ya ujian tugasnya. Nanti insya Allah Senin Ana share berkaitan dengan ujian tugas. Insya Allah bukan apa ujian antum hafalkan sendiri, tapi nanti ada ujian tugasnya. Awal dan ula, berbeda penggunaan awal dan ula. Awal untuk mudzakkar, ula untuk muannats. Ula itu bentuk muannasnya, awal bentuk mudzakarnya. Ar-raqmul awal, nomor yang pertama. Raqam mudzakkar. As-safful awal, kelas yang pertama. Baik, jadi awal untuk mudzakkar, bentuk mudzakkar, ula bentuk muannas. Baik. Nah, untuk yang mufradat yang kemarin itu nanti keluar di ujian, Ustaz. Di ujian mana? Ujian yang UTS. Oh, enggak keluar. Enggak keluar. Ada ujian tersendirinya nanti hari Senin insya Allah. Oh, gitu. Ujian tersendirinya hari Senin baru. Nah. Baik, nggak ada pertanyaan lagi ya. Nah, hiwar yang tadi dihafalkan, benar-benar dihafalkan, dan bentuk-bentuknya seperti yang ada di tadribat idhab ya Muhammad, ta'ala ya Muhammad, itu dihafalkan, dipraktekkan dengan berbagai kosakata atau ada fiil yang lain dipraktekkan, dibiasakan. Nah, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Berarti hari Senin nanti ada ujian apa, Ustaz Afan? Ujian tugas saja. Oh, tugas lain yang UTS tadi ya? bukan UTS. Jam berapa, Ustaz Afan? Enggak, waktunya kita mulai dari Senin. Waktunya kita mulai dari Senin. Sampai hari apa nanti aja kita tentukan ya. Mungkin seminggu lah kita kasih waktu sama. Jadi enggak bikin sama lah kayak ujian. Jadi mungkin seminggu kan kita kasih. Baik. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tutup pelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyakum.